Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Gemini. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general. Jadi energinya juga sangat general, bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, sekali lagi aku berharap mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung mulai readingannya. Untuk pertama aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana hubungan masa depan kamu dan dia? Apakah ada tanda-tanda, kiat-kiat, ataupun saran-saran yang bisa diberikan oleh semesta untuk kamu mengenai hubungan kamu? Oke, di sini sudah ada beberapa 5 kartu. Ada Ten of Pentacles, Two of Wands, Two of Cups, Eight of Swords, dan Knight of Wands. Oke, untuk teman-teman Gemini, sini kalau aku lihat hubungan kamu kemungkinan besar ini adalah hubungan soulmate ya, karena ada Two of Cups di sini dan ada Two of Wands juga. Artinya kalian juga sudah sama-sama memiliki kesamaan visi nih dalam hubungan ini. Artinya memang ketika kamu menginginkan hubungan ini untuk jenjang yang lebih tinggi ataupun bahkan dalam jenjang pernikahan, dia pun demikian. Nah, istilahnya kalian sudah sama-sama satu visi. Begitu. Jikalau kalian masih dalam masa pendekatan dan kamu ingin segera meresmikan hubungan ini, dia pun juga berpikir demikian. Karena istilahnya kalian sama-sama memiliki satu visi dalam hubungan ini. Tinggal bagaimana kalian bisa mengeksekusinya dengan baik lah, istilahnya seperti itu ya. Oke. Tapi di sini aku melihat mungkin ada antara kamu atau dia. Di sini masih ada Eight of Swords, mungkin masih ada beberapa hal yang mungkin perlu kamu perhatikan ya. Karena di sini ada Knight of Wands, ada Knight of Wands dan ada Eight of Swords. Mungkin masih ada beberapa sifat yang kurang baik yang mungkin belum kamu perlihatkan kepada dia ataupun yang belum dia perlihatkan kepada kamu. Intinya adalah mungkin ya istilahnya sedikit kekurangan-kekurangan yang mungkin belum kelihatan nih dalam hubungan ini. Nah, di situ kamu harus berjiwa besar untuk menerima kekurangan tersebut. Dan tentunya dia juga harus berjiwa besar menerima kekurangan kamu apabila memang suatu saat itu bisa istilahnya dalam hal-hal tertentu ya. Pastinya dalam hal-hal tertentu ketika mungkin kita sedang dalam moodnya kurang bagus, moodnya kurang terjaga ataupun sedang ada banyak masalah, mungkin kadang sifat-sifat yang kurang baik dari diri kita itu bisa muncul dan mungkin itu yang belum kelihatan nih sama kamu ataupun sama dia dalam hubungan ini. Mungkin karena beberapa dari kamu mungkin masih dalam masa-masa pacaran yang masih mungkin baru ataupun mungkin bahkan sudah lama. Jadi istilahnya kalian masih saling sama-sama menjaga sikap lah ya istilahnya. Masih sama-sama jaim lah di batasan-batasan tertentu ya dalam tanda kutip. Dan masih ada beberapa sifat yang mungkin yang kurang mengenakan nih. Sebenarnya bukan sifat yang bagaimana-bagaimana, cuma intinya mungkin ya sifat-sifat kecil yang mungkin agak-agak annoying yang mungkin belum kelihatan nih baik dari kamu maupun dari dia gitu. Jadi tentunya ketika kalian sudah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalkan tentunya kan pasti ada masa-masanya dong, kalian lagi bete, kalian lagi ngambek, mungkin salah satu dari kalian lagi nggak mood pengen berbicara, lagi mukanya asem banget, kecut banget gitu. Nah, itu jangan sampai itu malah menjadikan kamu ragu terhadap hubungan ini. Ingat bahwa itu semua wajar, kita semua adalah manusia. Pasti ada saat-saatnya kita mood kita jelek ataupun mood kita kurang bagus sehingga sifat-sifat yang agak menjengkelkan itu akan muncul. Tapi anggaplah itu sebagai suatu warna dalam hubungan kalian ya. Jangan dianggap sebagai duri ya, sekali lagi ya. Oke, ingat kamu juga harus realistis dalam hubungan bahwa hubungan itu melibatkan kedua belah pihak. Oke, kedua orang yang mungkin masing-masing pastinya memiliki sifat baik dan sifat buruk. Oke,
Kalau memang kamu serius ingin menjalani hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan, yang tentunya kalian harus bertemu setiap hari dan pastinya nggak suatu saat pasti sifat-sifat yang agak menjengkelkannya keluar, nah kamu juga harus menerimanya dengan lapang dada dan dia pun harus begitu. Jadi istilahnya kalian juga harus sama-sama realistis lah seperti itu. Tapi aku yakin pasti kamu bisa melakukannya karena pada dasarnya kemungkinan besar hubungan kalian itu adalah hubungan soulmate. Oke, jadi ada suatu ikatan yang sangat kuat karena memang jiwa kalian dan energi kalian itu sangat cocok satu sama lain. Gitu. Oke, jadi ya sifat-sifat menjengkelkan ini sekali lagi jangan dianggap sebagai sesuatu yang apa ya? Suatu penghambat lah dalam hubungan kamu. Oke, anggap saja itu sesuatu hal yang lucu yang yang bisa membuat kamu banyak belajar lah gitu. Oke, banyak belajar menerima kekurangan dia dan tentunya dia juga harus menerima kekurangan kamu pastinya. Oke, karena kalian sekali lagi sudah saling kalau memang kalian adalah seorang soulmate yang saling mencintai seperti itu. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi untuk melihat secara hal-hal lainnya ya mengenai hubungan masa depan kalian. Apakah mungkin ada kiat-kiat, saran-saran ataupun hal-hal yang perlu kamu ketahui nih. Eight of Wands, ini kelihatan kan ya kartunya, oke? Eight of Wands itu Six of Swords, oke? Oh, ada Six of Swords ya. Oke, Queen of Wands, Death, dan Page of Cups. Ini kelihatan semua kan ya teman-teman ya, sorry. Aku rapiin dikit ya, kameranya agak ngepas frame-nya soalnya. Oke, sudah kelihatan semua. Dan di bottom of the deck kita ada The Lovers. Oke, The Lovers sebagai bottom of the deck. Oke, jadi dari kelima kartu berikutnya, mungkin ini lebih ke saran juga ya mengenai hubungan masa depan kamu. Ketika kamu memang sudah memutuskan untuk melaju ke jenjang yang lebih tinggi, sebisa mungkin usahakan jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu ya. Masa lalu yang di sini kamu ngerti lah maksudnya, yaitu mantan ataupun hubungan kalian di masa lalu lah. Karena di sini ada Eight of Wands sama Six of Swords. Mungkin bisa salah satu dari bisa kamu, bisa dia, ataupun bisa kalian berdua. Itu adalah orang yang paling tidak senang kalau dibandingkan sama mantan gitu. Antara kamu, dia, ataupun keduanya. Karena ini sekali lagi bisa vice versa, bisa bolak-balik ataupun kedua belah pihak. Jadi intinya ada pihak yang paling nggak suka kalau dibanding-bandingin sama mantan gitu. Misalkan kamu nih, tentunya kalian mungkin kadang cekcok ya lah ya, cekcok sedikit, konflik sedikit gitu. Atau mungkin secara nggak sadar nih ketika kalian ngobrol-ngobrol santai, terus pasti kan ada saat-saatnya nih kamu teringat sama mantan kamu. Mungkin ada hal-hal mirip yang dia lakukan yang mirip sama mantan kamu. Dan secara nggak sadar nih kamu bilang, aduh, aku ingat nih dulu mantan aku juga pernah loh berbuat hal baik seperti itu. Nah itu sebisa mungkin jangan pernah diungkapkan ya. Karena itu akan benar-benar memperburuk keadaan. Ada salah satu pihak dari kamu lah yang benar-benar nggak suka. Itu hal-hal yang bukan hanya menjengkelkan, tetapi itu benar-benar membuat marah gitu. Benar-benar membuat suasana nggak enak lah istilahnya gitu. Jadi sebisa mungkin hindari hal-hal yang menyinggung masa lalu. Ingat ketika kamu sudah jalan sama dia, masa lalu ya masa lalu, udah nggak ada hubungannya lagi. Oke, mau mantan dia siapa, mau mantan kamu pernah berbuat apa, yang paling penting adalah orang yang ada di depan kamu. Oke, orang yang ada di depan kamu sebagai objek kasih sayang kamu. Yang lalu sudahlah, biarlah berlalu. Seperti itu, oke? Ingat ya, karena ada satu pihak yang benar-benar nggak suka. Dan jangan sampai itu benar-benar dijadiin bahan guyonan, apalagi ya, bahan bercandaan. Karena yang satu itu nggak menganggap itu bahan bercandaan. Itu menganggap justru kalau mungkin salah satu pihak tuh menganggap kalau kamu ngomongin mantan itu berarti kamu tidak menghargai dia gitu, dan dia sangat nggak suka hal itu. Tentunya hal ini nggak akan bagus untuk perkembangan hubungan kamu nantinya. Jadi sekali lagi hindari sebisa mungkin, bahkan untuk bercandaan pun sebisa mungkin jangan. Oke, ini sarannya kurang lebih. Karena itulah ada kartu The Death di sini. Benar-benar perlakukan hubungan ini sebagai hubungan kalian berdua. Itu udah nggak ada hubungannya lagi lah masa lalu. Itu tidak perlu dibahas lagi lah. Dia tidak perlu tahu lagi masa lalu kamu. Cukup dia tahu kamu dan dia itu yang ada sekarang. Kalian saling berjuang satu sama lain untuk mencintai satu sama lain. Itu yang paling penting. Oke?
Di bottom of the deck di sini ada the lovers. Pada dasarnya kalian berdua ini juga orang yang sama-sama penyayang ya, kamu dan dia. Kalau ini kedua belah pihak sih, kalau aku lihat lebih cenderung kedua belah pihak. Kamu sama dan dia itu sama-sama penyayang. Istilahnya jadi rasa kamu itu tidak bertepuk sebelah tangan. Dia menyayangi kamu, kamu juga sangat menyayangi dia. Istilahnya beban porsinya itu sama lah. Nggak ada yang satu lebih sayang dan satu itu agak setengah hati, itu nggak ada. Karena kalian sama-sama saling penyayang, dan ketika kalian menemukan satu sama lain karena ada ikatan soulmate di sini, dan tentunya kalian langsung klop gitu. Istilahnya langsung jatuh hati lah, begitu. Oke, jadi secara keseluruhan, kalau secara general, readingan ini melihat bahwa hubungan kamu dan dia itu sangat cocok karena satu ada potensi soulmate dan kedua kalian juga saling menyayangi, gitu. Karena bottom of the deck ada the lovers. Yang terpenting adalah jangan pernah mengungkit masa lalu, bahkan hanya sebagai bercandaan. Oke, itu yang paling terpenting. Dan sekali lagi pastikan visi kalian dalam hubungan ini sama dan menjadi orang yang lebih realistis, yaitu berani menerima kekurangan orang lain. Menerima kekurangan, sama-sama saling menerima kekurangan. Oke, jadi jangan hanya menerima kelebihannya saja, tetapi ingat bahwa kalian berdua itu adalah sama-sama manusia yang tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Tinggal bagaimana cara kalian bisa saling bijak dan saling toleransi untuk menerima kekurangan, dan malah menjadikan kekurangan itu sebagai salah satu landasan agar hubungan kalian lebih mantap ke depannya. Oke, para Gemini, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya, dan aku berdoa yang terbaik untuk kamu. Jadi good luck, dan semoga kamu bisa berbahagia bersama dia di masa kini dan hingga akhir masa. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.